Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang permasalahan kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, sebelum ke materinya ada 4 bahasan atau 4 topik yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang besar, yang kedua pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang ketiga persempitasan penduduk yang tidak merata, dan yang keempat rencananya kualitas penduduk Indonesia. Nah, lama-kelamaan langsung saja kita ke materinya. Let's go. Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas yaitu permasalahan kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, sebelum ke materinya, kita harus tahu Indonesia sebagaimana dialami negara berkembang lainnya mengalami beberapa masalah kependudukan. Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak, atau 3,51% penduduk dunia tinggal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia mengalami berbagai masalah kependudukan yang hampir sama dihadapi oleh negara berkembang lainnya. Ya, ini bahasan atau topik pertama kita, yaitu tentang jumlah penduduk yang besar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian penduduk. Penduduk adalah faktor terpenting bagi suatu negara dalam program pelaksanaan pembangunan, sebab peran penduduk adalah untuk menggerakkan pembangunan itu sendiri, sekaligus hasil pembangunan juga ditujukan untuk kepentingan pendudukan. Nah, tanpa adanya penduduk ini, suatu negara tidak akan berkembang atau tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yakni mencapai angka 203.546.000 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, serta sekitar 260 juta jiwa di tahun 2016. Nah, hanya butuh 16 tahun saja penduduk Indonesia dapat berkembang begitu banyaknya, hampir ada tambahan sekitar 60 juta jiwa lebih dalam waktu kurun 16 tahun. Nah, dengan jumlah penduduk yang demikian besar, Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang besar. Tapi sekaligus angka penduduk yang besar ini juga bisa menjadi masalah. Nah, apa saja masalahnya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum ke masalahnya, kita ke manfaatnya dulu. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja dalam mengolah sumber daya alam lebih banyak. Karena penduduk yang besar, tentunya saja tenaga kerja yang didapatkan akan lebih mudah. Yang kedua, dan sumber daya alam akan diolah dengan lebih mudah karena penduduk yang tersedia sangat banyak. Yang kedua, sumber tenaga untuk dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan lebih banyak. Dalam hal ini, sumber tenaga yaitu para tenaga kerja, sumber tenaganya yang dimanfaatkan dalam pembangunan lebih banyak karena tenaga kerja yang tersedia di lapangan cukup melimpah dan tidak perlu mencari ke negara-negara lain. Yang ketiga, penduduk dapat ikut mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara atau bangsa lain. Nah, poin ini penduduk yang banyak itu sangat menguntungkan bagi suatu negara. Karena apa? Karena penduduk dapat ikut mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara atau bangsa lain. Semisal ada negara lain yang menduduki atau menjajah Indonesia. Nah, penduduk Indonesia sendiri kan ada banyak. Nah, kita sebagai warga Indonesia dapat mempertahankan negara sendiri dari ancaman atau jajahan negara lain. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk besar ini adalah modal dasar dari pembangunan. Hanya saja, hal ini berlaku ketika SDM yang ada memiliki kualitas yang memadai. Apabila SDM yang berkualitas jumlahnya terbatas, maka jumlah penduduk yang banyak ini justru bisa menjadi kendala dalam proses pembangunan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang banyak itu dapat
dapat bermanfaat sekaligus juga dapat menjadi masalah bagi suatu negara. Jika SDM atau sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas tetapi jumlahnya terbatas, maka jumlah penduduk ini akan menjadi masalah bagi suatu negara. Oke, kita lanjut ke masalah yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang besar. Yang pertama, upaya penyediaan kebutuhan hidup penduduk secara layak yang harus lebih besar. Nah, ini harus menjadi poin penting bagi pemerintah. Karena apa? Karena semakin banyak penduduk, semakin banyak pula kebutuhan hidup yang harus disediakan oleh pemerintah. Karena semisal pemerintah tidak menambah persediaan kebutuhan hidup bagi masyarakatnya, kasihan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupannya. Permasalahan kedua, persaingan dunia kerja yang ketat sehingga lapangan kerja jadi lebih sempit. Nah, ini juga sangat berpengaruh bagi suatu negara karena perusahaan sekarang ini hanya mementingkan atau menerima calon pekerja di mana memiliki skill dan keahlian yang memadai atau beda dari yang lain. Nah, keahlian ini didapatkan dari pendidikan yang mereka lakukan selama di sekolah. Semakin tinggi atau semakin lama mereka menempuh pendidikan, maka akan semakin banyak ilmu yang mereka dapat. Sebaliknya, semakin cepat atau rendah tingkat pendidikan mereka, maka keahlian atau kemampuan yang mereka dapatkan akan semakin kecil. Nah, dari ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang kebutuhan hidupnya memadai akan lebih mudah mencari pekerjaan karena mereka menempuh pendidikan yang lama atau sampai ke jenjang yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki kebutuhan hidup yang layak. Permasalahan yang ketiga, penyediaan jaminan keamanan, ketentraman, serta kesejahteraan yang harus tinggi. Nah, poin ini dalam hal ini jaminan keamanan berarti bisa difokuskan ke aparat penegak hukum, ketentraman serta kesejahteraan yang harus tinggi. Nah, aparat penegak hukum ini harus mengayomi masyarakat kecil atau yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial meningkat. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat kecil di mana hidupnya pas-pasan atau mungkin sangat kekurangan daripada masyarakat yang berkecukupan. Yang kelima, angka pengangguran meningkat. Nah, poin ini karena lapangan pekerjaan yang semakin sempit, tentunya banyak masyarakat yang tidak dapat pekerjaan. Nah, akhirnya masyarakat yang tidak bekerja tersebut akan menganggur dan meningkatkan pengangguran yang ada di negara Indonesia sendiri. Yang masalah yang keenam, angka kriminalitas yang meningkat. Nah, karena pengangguran yang semakin banyak, tentu saja kriminalitas yang terjadi akan semakin banyak pula. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas solusi atau upaya penanggulangan di slide selanjutnya. Ya, upaya penanggulangan yang harus dilakukan bagi pemerintah atau masyarakat sekitar. Yang pertama, melalui program KB sebagai gerakan nasional. Nah, ini program yang wajib atau harus dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Sebagai solusi agar jumlah penduduk Indonesia tidak
berkembang lebih pesat atau cepat dari tahun ke tahun. Yang kedua, menetapkan undang-undang perkawinan untuk mengatur dan menetapkan batas usia nikah. Nah, ini juga harus diterapkan oleh pemerintah karena kita tahu sendiri, karena minimnya pengetahuan banyak kasus terjadinya hamil di luar nikah. Nah, kasus ini juga bisa menambah jumlah penduduk yang ada di Indonesia karena tidak jelasnya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan batas usia nikah. Yang ketiga, membatasi tunjangan anak bagi PNS atau APRI hanya sampai anak kedua. Nah, ini juga sangat bagus diterapkan bagi pemerintah karena kita tahu sendiri anak PNS atau ASN itu mendapat tunjangan oleh pemerintah, sedangkan anak dari masyarakat biasa atau bukan ASN itu harus mencari kebutuhannya sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih mementingkan masyarakat umum daripada ASN atau PNS atau APRI karena mereka dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, topik atau bahasan yang kedua yaitu berhubungan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri secara nasional terbilang tinggi. Sekalipun ada kecenderungan menurun, tetapi nilainya masih cenderung tinggi tiap tahunnya. Sebagai contoh, di tahun 1961 sampai 1971, pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata adalah 2,1%. Lalu di tahun 1971 hingga 1980, pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun adalah 2,32%. Dan di tahun 1980 hingga 1990 sebesar 1,98%. Sedangkan periode 1990 hingga 2000 sebesar 1,6% per tahun. Nah, dari persenan yang dapat kita lihat dari tahun ke tahun, ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Persentase pertumbuhan penduduk yang menurun adalah prestasi luar biasa bagi Indonesia. Sebab apa? Kebanyakan negara berkembang cenderung terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Di Indonesia sendiri, penurunan pertumbuhan penduduk ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan program KP di seluruh tanah air. Nah, pentingnya program KP itu adalah buat menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, maka suatu negara tidak akan kesulitan dalam mengatur rakyatnya. Oke, ini dampak sosial ekonomi yang diakibatkan karena masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang pertama, kebutuhan berbagai fasilitas sosial meningkat karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, sudah tentunya fasilitas sosial yang dibutuhkan juga akan meningkat karena manusia itu makhluk sosial, butuh bantuan orang lain dan butuh memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, persaingan dunia kerja yang semakin meningkat sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Nah, ini seperti topik atau bahasan yang pertama, persaingan dunia kerja meningkat dan mempersempit lapangan dan peluang kerja. Hal ini berfokus pada tingkat pendidikan. Semakin tinggi atau semakin lama mereka menempuh pendidikan, maka akan lebih dihargai daripada mereka yang menempuh jenjang yang lebih rendah atau tidak mendapatkan ilmu yang lebih. Yang ketiga, angka pengangguran meningkat terutama bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Nah, ini juga berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan akan menganggur dan
mereka pasti memiliki masalah sendiri. Nah, karena menganggur ini, mereka juga mencari solusi lain di mana mereka mencari segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun itu berbuat kriminal, sehingga dari pengangguran yang meningkat, yang bagi mereka yang tidak dapat bersaing di poin keempat ini, angka kriminalitas meningkat. Nah, dari pengangguran yang meningkat, angka kriminalitas juga meningkat. Upaya penanggulangan yang pertama, mencanangkan program keluarga berencana atau KB sebagai gerakan nasional. Sudah dijelaskan di topik atau bahasan sebelumnya ya. Yang kedua, menetapkan undang-undang perkawinan untuk mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah. Ini juga sudah kita bahas di topik yang pertama tadi. Yang ketiga, membatasi pemberian tunjangan bagi anak PNS atau APRI hanya sampai anak kedua. Ini juga sudah kita bahas di topik yang pertama. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Topik atau bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai tentang persebaran penduduk tidak merata. Nah, persebaran penduduk Indonesia sendiri yang tidak merata menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Penduduk Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa dan pulau tersebut menjadi pulau terpadat di Indonesia. Hasil sensus tahun 2000 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa lebih tinggi, mencapai kurang lebih 60%, dan kepadatan penduduk mencapai 951 jiwa per kilometer persegi. Berbeda sekali dengan pulau-pulau luar Jawa, yakni Kepulauan Maluku, Papua, dan Kalimantan, yang masing-masing luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa, namun hanya dihuni penduduk kurang lebih 2% dari total penduduk Indonesia, atau dengan kepadatan 9 jiwa per kilometer persegi. Nah, dari bahasan ini dapat kita ketahui mengapa Pulau Jawa sendiri itu termasuk pulau yang paling padat di Indonesia, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, kesuburan tanah. Nah, kita ketahui sendiri di Jawa itu, padahal kalau dibilang subur, emang subur, tetapi padahal di luar Jawa sendiri itu banyak tanah yang lebih subur daripada di Pulau Jawa. Kedua, iklim. Nah, sekarang ini atau saat ini Pulau Jawa itu iklimnya sudah semakin panas daripada di pulau-pulau lainnya. Karena apa? Karena semakin kesini atau semakin tahun ke tahun, vegetasi atau tumbuhan yang ada di Pulau Jawa itu semakin berkurang tahun demi tahun karena proyek pembangunan. Nah, sedangkan di luar Pulau Jawa itu masih rindang atau banyak sekali tumbuhan atau vegetasi yang tersedia. Yang ketiga, topografi atau bentuk permukaan lahan. Topografi atau bentuk permukaan tanah. Nah, kita kota sendiri, Pulau Jawa daripada pulau-pulau di lain itu bisa terbilang cukup strategis atau cukup bisa dibilang cukup enak atau mudah dari segi topografinya ya, karena di Jawa itu topografinya lebih datar daripada pulau yang ada di luar Jawa, karena di Jawa itu tidak banyak gunung berapi. Nah, faktor yang keempat, sumber air. Nah, sumber air di sini itu padahal kalau kita bandingkan Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa itu, dari masalah sumber air seharusnya lebih banyak di pulau yang ada di luar Jawa. Karena apa? Karena Pulau Jawa sekarang ini sangat padat sehingga cadangan sumber air juga semakin menipis. Yang kelima, perhubungan atau transportasi. Nah, kalau ini tentu saja Pulau Jawa lebih dominan daripada pulau-pulau di luar Jawa, karena kepadatan penduduk yang tinggi
tentu saja transportasi atau perhubungannya akan semakin lengkap daripada pulau yang ada di luar Jawa. Yang keenam, fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, ini tentu saja jadi faktor penentu bagi Pulau Jawa mengapa bisa menjadi pulau terpadat di Indonesia, karena fasilitas umum maupun pemerintahan terdapat di Pulau Jawa, sehingga masyarakat berbondong-bondong pergi ke Pulau Jawa demi mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ada solusi untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, persebaran pembangunan industri merata ke seluruh pelosok. Nah, ini poin yang harus diterapkan oleh pemerintah, di mana mereka harus membangun industri di luar Pulau Jawa. Agar apa? Agar masyarakat yang ada di Pulau Jawa sendiri yang aslinya dari luar Pulau Jawa mau kembali ke daerah asalnya karena pembangunan industri yang ada di tempat mereka. Tentu saja mereka pasti akan memilih pulang ke daerah asalnya karena lebih dekat dengan orang tuanya atau orang-orang yang mempunyai peran penting dalam hidupnya. Yang kedua, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Maaf ya. Yang kedua, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Nah, ini bisa menjadi batu loncatan atau faktor yang penting juga bagi daerah lain agar bisa berkembang. Nah, semisal ada ya bisa dikatakan pabrik atau lapangan pekerjaan lah di suatu pulau di Indonesia selain pulau di Jawa. Nah, pasti penduduk akan lebih memilih pergi atau pindah ke pulau lain karena mereka melihat sendiri persaingan di Pulau Jawa sudah semakin ketat dan susah mendapat pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembangunan koperasi unit desa. Nah, ini juga bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat, karena masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk untuk bekerja bisa meminjam dari koperasi unit desa, tetapi harus digarisbawahi dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa kita hanya meminjam bukan meminta ya. Jadi setelah kita balik modal ya kita harus mengembalikan modal yang kita pinjam dari koperasi unit desa. Yang keempat, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan listrik, dan telekomunikasi. Nah, ini faktor yang atau solusi yang paling penting yang harus dicanangkan atau diterapkan oleh pemerintah, karena semakin lengkap fasilitas suatu daerah maka akan semakin semakin meningkatkan keinginan masyarakat untuk ke daerah tersebut karena fasilitas yang tersedia lengkap dan mereka tidak perlu berebut atau bersaing dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa karena sudah padat. Oke, kita lanjut ke topik atau bahasan yang terakhir atau keempat, yaitu rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Kualitas pendidikan penduduk Indonesia dapat diukur dari angka partisipasi sekolah penduduk dan angka putus sekolah. Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu, mulai dari
kelompok umur 7 sampai 12 tahun atau sekolah dasar, 13 sampai 15 sekolah menengah pertama atau SMP, 16 sampai 18 sekolah menengah atas atau SMA, dan kelompok umur 19 sampai 24 tahun ini kelompok jenjang yang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi atau PT atau universitas yang masih duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2015, mutu pendidikan di Indonesia berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. Peringkat tersebut didapat dari Global School Ranking. Rendahnya tingkat pendidikan Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja menjadi kurang sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tinggi. Nah, pentingnya pendidikan bagi masyarakat terhadap suatu negara ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan suatu negara. Karena apa? Karena semakin berkualitas penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin pesat pula perkembangan suatu negara. Karena penduduk yang cerdas atau tingginya tingkat pendidikannya, mereka mempunyai inovasi atau solusi untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan negaranya menjadi lebih baik ke depan. Nah, ini ada upaya penanggulangan terhadap rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendidikan. Nah, kita ketahui sendiri sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia itu, kalau kita lihat sekarang, lebih fokus di Pulau Jawa. Karena apa? Karena penduduknya yang paling padat di negara Indonesia, dan kita ketahui sendiri bagaimana sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa yang sangat memprihatinkan dan tidak layak sama sekali untuk dijadikan tempat pendidikan. Yang kedua, membuka lapangan kerja melalui program padat karya. Nah, program padat karya sendiri ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja yang mereka butuhkan. Karena dari program padat karya ini masyarakat dilatih skill dan kemampuannya agar bisa bersaing dengan masyarakat lain untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan. Nah, ini juga penting bagi masyarakat, karena semakin lengkap atau semakin memadai sarana dan prasarana kesehatan, maka semakin sehat atau semakin sehat suatu masyarakat. Nah, karena masyarakat sehat, tentu saja mereka tidak akan bermalas-malasan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita akan membahas soal-soal agar teman-teman semua bisa lebih mendalami atau lebih paham tentang materi ini, tentang materi permasalahan kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, soal pertama yaitu, salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah A. Berhasilnya program keluarga berencana, B. Meningkatnya mutu pendidikan, C. Meningkatnya lulusan perguruan tinggi, D. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, teman-teman yang sudah membaca materi sebelumnya yang kita bahas, tentunya pasti bisa menjawab pertanyaan yang ini dengan mudah. Oke, kita lanjut ke pembahasannya.
Pembahasan sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu masalah kependudukan. Masalah kependudukan dapat diartikan sebagai berbagai persoalan yang menyangkut masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial, karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, dari pembahasan ini kita dapat mengetahui jawaban mana yang paling tepat. Jawaban A, berhasilnya program keluarga berencana tidak mungkin termasuk masalah kependudukan, lebih ke arah solusi. Terus soal atau jawaban B, meningkatnya mutu pendidikan. Nah, ini sendiri juga termasuk solusi ya. C, meningkatnya lulusan perguruan tinggi, ini juga termasuk solusi. Nah, karena A, B, C itu tidak termasuk masalah kependudukan, tentu saja jawaban D yang paling tepat, karena penyebaran penduduk yang tidak merata. Karena dari materi yang kita bahas tadi, ada materi ini penyebaran penduduk yang tidak merata yang termasuk masalah kependudukan di Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Maaf. Soal yang nomor 2. Berikut ini merupakan dampak negatif dari arus urbanisasi yang tak terkendali. Kecuali A, kesehatan lingkungan menurun. B, meningkatnya kriminalitas. C, terciptanya perumahan kumuh. D, meningkatnya kualitas penduduk. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan. Nah, setelah mengetahui hal itu, kita tentu saja dapat dengan mudah menjawab mana jawaban yang paling tepat. Dampak negatif dari arus urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tentu saja A, kesehatan lingkungan menurun, pasti termasuk dampak negatif. B, meningkatnya kriminalitas juga termasuk dampak negatif. C, terciptanya perumahan kumuh, ini juga termasuk dampak negatif. Nah, mana jawaban A, B, C termasuk dampak negatif? Tentu saja jawaban yang paling tepat yaitu jawaban D, meningkatnya kualitas penduduk, karena ini lebih ke arah dampak positif daripada dampak negatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, berikut ini yang bukan termasuk penyebab terjadinya ledakan penduduk adalah A, tingginya kesehatan penduduk. B, banyaknya lapangan kerja. C, rendahnya tingkat persaingan kerja. Dan D, adanya saingan lapangan pekerjaan. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui apa itu ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Nah, dari pembahasan tersebut kita tentunya tahu mana yang bukan penyebab terjadinya ledakan penduduk. Jawaban B, C, D itu termasuk penyebab terjadinya ledakan penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban A yang lebih tepat karena tidak termasuk penyebab terjadinya ledakan penduduk. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Berikut ini masalah kependudukan yang dialami di Indonesia adalah A, tersedianya lapangan pekerjaan. B, jumlah kelahiran yang menurun. C, penyebaran penduduk yang tidak merata. D, pertambahan penduduk yang konstan. Maaf. Nah, ini juga seperti soal yang pertama tadi. Jika teman-teman sudah membaca atau memahami materi yang saya bahas tadi, tentu saja bisa dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Jawaban A, tersedianya lapangan pekerjaan, tentunya bukan termasuk masalah kependudukan, lebih ke arah solusi. B, jumlah kelahiran yang menurun, ini juga bukan masalah kependudukan. C, penyebaran penduduk yang tidak merata. D, pertambahan penduduk yang konstan. Kalau D ini juga tidak termasuk. Nah, karena A, B, D bukan jawabannya, tentu saja jawabannya paling tepat yaitu C, penyebaran penduduk yang tidak merata. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 5
Soal yang kelima. Pertumbuhan penduduk yang besar telah menghambat usaha untuk meningkatkan kemakmuran penduduk. Hal tersebut merupakan masalah kependudukan pada bidang A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pangan, D. Kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk yang besar telah menghambat usaha untuk meningkatkan kemakmuran penduduk. Dari kalimat tersebut dapat kita analisis sendiri ya teman-teman. Ada poin penting yaitu kemakmuran penduduk. Tentu saja itu berhubungan dengan kesejahteraan. Nah, dari jawaban ini yang paling tepat yaitu jawaban D, yaitu kesejahteraan. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan, juga soal yang seadanya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua dalam memahami materi tentang permasalahan kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang kurang pas di video ini, dan maaf juga kondisinya yang lagi batuk, mohon dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.